Halo semuanya, perkenalkan saya Artia Latifa dari Departemen Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran game teori dalam pengambilan keputusan secara strategis. Pernahkah kita bertanya mengapa perusahaan sering terlibat dalam perang harga? Atau mengapa keputusan yang terlihat rasional justru menghasilkan hasil yang kurang menguntungkan bagi semua pihak? Dalam dunia bisnis, perusahaan tidak pernah mengambil keputusan sendirian. Ketika suatu perusahaan menurunkan harga, meluncurkan promosi, atau memasuki pasar baru, kompetitor biasanya akan memberikan respons. Oleh karena itu, keberhasilan suatu strategi tidak hanya ditentukan oleh keputusan kita sendiri, tetapi juga oleh keputusan pihak lain. Disinilah game teori berperan. Game teori adalah pendekatan yang membantu kita memahami interaksi strategis dan memilih keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan tindakan dari pihak lain. Lalu, apa sebenarnya game teori? Game teori adalah studi tentang pengambilan keputusan strategis ketika hasil yang diperoleh satu pihak bergantung pada keputusan pihak lain. Secara matematis, payoff atau hasil yang diperoleh seseorang pemain tidak hanya ditentukan oleh strateginya sendiri, tetapi juga oleh strategi pemain lain. Dari perspektif matematika optimasi, setiap pemain berusaha memilih strategi yang memberikan payoff terbaik atau keuntungan maksimum, atau dengan biaya terkecil jika problemnya adalah problem minimasi. Namun berbeda dengan optimasi biasa yang hanya melibatkan satu pengambilan keputusan. Game teori mempertimbangkan adanya interaksi antara berbagai pemain yang memiliki tujuan masing-masing. Karena itu, pertanyaan utama dalam game teori adalah apa yang harus saya lakukan ketika kompetitor saya juga sedang membuat keputusan. Untuk memahami konsep ini dengan lebih mudah, mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Bayangkan terdapat dua perusahaan yang bersaing dalam pasar yang sama. Brand A menggunakan strategi premium pricing. Mereka mempertahankan harga yang relatif tinggi dengan menekankan kualitas produk, fitur yang unik, dan pengalaman pelanggan yang eksklusif. Sementara itu, brand B menggunakan strategi marketing penetration. Mereka menawarkan harga yang lebih rendah untuk menarik lebih banyak pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Dalam kondisi ini, kedua perusahaan menghadapi pertanyaan yang sama. Apakah mereka harus mempertahankan harga tinggi atau menurunkan harga untuk menarik pelanggan dari pesaingnya mereka? Keputusan masing-masing perusahaan akan mempengaruhi hasil yang diterima oleh perusahaan lainnya. Untuk menganalisis situasi tersebut, kita dapat menggunakan payoff matrix. Jika kedua perusahaan sama-sama mempertahankan harga tinggi, masing-masing memperoleh keuntungan sebesar 10 miliar. Ini contoh ya. Ini merupakan kondisi yang paling menguntungkan secara bersama-sama, karena total keuntungan industri mencapai tingkat tertinggi. Namun, terdapat godaan untuk menyimpang. Jika brand A mempertahankan harga tinggi, sementara brand B menurunkan harga, maka brand B memperoleh keuntungan yang lebih besar, yaitu sebesar 15 miliar rupiah. Sedangkan brand A hanya memperoleh 2 miliar rupiah. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Masalahnya muncul ketika kedua perusahaan ini atau kedua brand ini berpikir dengan cara yang sama dan sama-sama memutuskan untuk menurunkan harga. Akibatnya terjadi price war atau perang harga. Dalam kondisi ini, masing-masing perusahaan hanya memperoleh keuntungan sebesar 5 miliar rupiah. Situasi ini dapat dijelaskan melalui dua konsep penting dalam game teori, yaitu Nash Equilibrium dan Prisoner's Dilemma. Nash Equilibrium adalah kondisi ketika setiap pemain telah memilih strategi terbaik berdasarkan strategi yang dipilih oleh pemain lain. Pada titik ini, tidak ada pemain yang memiliki insentif untuk mengubah strateginya secara sepihak. Dalam contoh kita, kedua perusahaan tersebut sebenarnya akan lebih untung jika sama-sama mempertahankan harga tinggi. Namun, terdapat satu masalah penting. Kedua perusahaan tidak dapat berkoordinasi secara sempurna dan tidak memiliki jaminan bahwa pihak lain akan mempertahankan harga tinggi. Masing-masing perusahaan khawatir bahwa pesaing akan menurunkan harga terlebih dahulu untuk memperebut pasar. Karena ketidakpastian tersebut, pilihan yang aman secara individu adalah menurunkan harga. Akibatnya, kedua perusahaan akhirnya memilih strategi yang sama dan terjebak dalam perang harga. Meskipun keputusan tersebut rasional bagi masing-masing perusahaan, hasil akhirnya justru lebih buruk bagi keduanya. Inilah yang disebut sebagai prisoner's dilemma. Situasi di mana ketika keputusan yang rasional secara individu menghasilkan outcome yang kurang optimal secara kolektif atau bersamaan. Lalu, bagaimana konsep ini digunakan dalam dunia nyata? Saat ini, game teori digunakan dalam berbagai bidang bisnis.
seperti strategi penetapan harga, keputusan masuk ke pasar baru, kompetisi periklanan, negosiasi dalam supply chain, hingga penyusunan strategi kompetitif. Untuk menerapkannya, terdapat 4 langkah sederhana. Pertama, identifikasi siapa saja pemain yang terlibat. Kedua, pahami pilihan strategi yang tersedia bagi setiap pemain. Ketiga, antisipasi kemungkinan respons dari pihak lain. Dan keempat, pilih strategi atau respons terbaik berdasarkan analisis tersebut. Yang menarik, game teori tidak hanya digunakan untuk memahami kompetisi. Dalam banyak situasi, game teori juga membantu kita memahami kapan koordinasi, kolaborasi, negosiasi, atau kerjasama dapat menghasilkan outcome yang lebih baik bagi semua pihak. Karena itu, game teori menjadi alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan modern, baik untuk bersaing maupun untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa keputusan terbaik tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita mengantisipasi tindakan dari pihak lain. Itulah esensi dari game teori dalam pengambilan keputusan secara strategis. Terima kasih.